Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Jakob Setio, dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 1 Samuel 16 ayat 13. 1 Samuel 16 ayat 13 berkata, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku, mari kita membayangkan peristiwa yang terjadi di dalam firman Tuhan di atas. Daud pada waktu itu ada di padang rumput sedang mengembalakan kambing domba. Seperti biasanya, sambil mengembalakan kambing domba, Daud menyanyikan puji-pujian, memainkan musik, dan menciptakan mazmur-mazmur yang baru. Tak pernah terpikirkan bagi dia untuk dipanggil dan diurapi menjadi raja atas Israel. Ini tentu saja bukan prank. Ini adalah peristiwa yang sangat serius, sebab Tuhan sendirilah yang memerintahkan Nabi Samuel untuk mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Namun yang tak pernah dipikirkan oleh Nabi Samuel adalah perawakan Daud. Dari segi penampilan luar, tampaknya Daud bukanlah orang yang tepat untuk menjadi raja atas Israel. Samuel sendiri telah jatuh hati kepada Eliab, kakak Daud, yang secara penampilan gagah perkasa, apalagi Eliab adalah seorang tentara. Sepertinya sangat cocok sekali untuk menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan menghendaki hal yang lain. Hati Tuhan condong kepada Daud. Itulah sebabnya mau tidak mau Samuel harus mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Dan sejak peristiwa pengurapan itu, Daud sesungguhnya telah menjadi raja atas Israel. Namun faktanya, ia memerlukan perjuangan yang tidak mudah untuk menduduki posisi sebagai raja atas Israel itu. Bahkan yang sangat menarik adalah setelah peristiwa pengurapan itu, tidak ada perubahan apa-apa dalam hidup Daud. Keesokan harinya, ia tetap harus mengembalakan kambing domba yang telah dipercayakan kepadanya. 1 Samuel 17 ayat 15. Daud tidak langsung pergi ke istana, tetapi ia pergi ke padang belantara dan kembali melakukan tugas-tugas rutinnya. Perjalanan itu dilalui Daud cukup lama, sampai sebuah peristiwa membawa dia untuk berperang mengalahkan Goliat. Pada titik inilah Tuhan sepertinya ingin memperkenalkan kepada khalayak Israel bahwa raja baru mereka sedang datang. Dan setelah melewati peperangan demi peperangan, melewati perjuangan yang tidak mudah, pada akhirnya ia kemudian menduduki posisi sebagai seorang raja atas Israel. Ini bukanlah pencapaian yang mudah, saudaraku. Mengingat untuk sampai ke titik ini, dia harus berhadapan dengan orang-orang yang menghendaki kematiannya, termasuk mertuanya sendiri, Raja Saul. Menghadapi situasi yang demikian, saudaraku, Daud bisa saja protes kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri yang memilih dia dan mengurapi dia untuk menjadi raja atas Israel? Tetapi mengapa hidupnya mengalami berbagai-bagai pergumulan, masa-masa yang berat, masa-masa yang sulit, bahkan berkali-kali ia hendak mati terbunuh?
Tetapi yang luar biasa dan patut kita contoh dari kehidupan Daud adalah ia menerima semua itu sebagai cara Allah untuk membentuk dirinya, mempersiapkan dirinya menjadi raja yang besar, raja yang siap untuk menerima tanggung jawab yang besar pula. Tampaknya Daud sadar betul bahwa semua peristiwa yang terjadi dan ia alami itu adalah cara Allah untuk membawa dia dan mempersiapkan dia menjadi raja yang besar itu. Itu artinya setiap peristiwa dirancang oleh Allah guna membawa dia naik ke level yang telah ditetapkan oleh Allah. Pada titik inilah saudaraku, kita perlu belajar apa itu artinya menerima janji Tuhan, mempercayai janji Tuhan dan setia menjalani proses sehingga janji Tuhan itu dikenapi di dalam hidup kita. Sebagaimana akhirnya janji itu dikenapi dalam diri Daud, hal yang sama saya kira juga berlaku untuk diri kita. Sebab Tuhan sangat setia dengan janjinya. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita juga seorang pribadi yang setia dalam menjalani proses yang Tuhan izinkan untuk kita alami, sampai pada waktunya genap kita memperoleh janji itu. Sayangnya, tidak semua anak-anak Tuhan siap untuk diproses oleh Allah. Kebanyakan dari mereka cenderung pengen instan, cenderung pengen sukses tanpa pengorbanan, cenderung pengen berhasil dan tanpa mau membayar harga. Dan karena Tuhan tidak punya kamus yang demikian, maka kebanyakan orang-orang percaya yang punya prinsip seperti itu akhirnya tumbang di tengah jalan. Oleh sebab itu saudaraku, ketika Tuhan izinkan kita untuk melewati masa-masa yang sulit, pergumulan dan lain sebagainya, mari kita melihat itu sebagai cara Allah untuk mempersiapkan diri kita masuk ke level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Mari berpikir positif dan senantiasa memiliki iman yang teguh sampai seluruh rencana Allah dikenapi di dalam diri kita sekalian. Mari kita berdoa, kita menyerahkan pergumulan kita ke dalam tangan kasih Tuhan, dan apabila di antara kita saat ini sedang ada dalam pergumulan, mari taruh tangan kanan kita di dada dan mohon belas kasihan Tuhan. Saya rindu berdoa untuk Anda semua. Tuhan, kiranya kuasa-Mu melawat setiap kami. Kalau saat ini kami ada dalam situasi yang sulit, pergumulan dan lain sebagainya, ajar kami untuk melihat itu sebagai cara Allah untuk membawa kami masuk ke level yang lebih tinggi. Ini merupakan proses yang harus kami jalani Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus, kiranya Engkau menguatkan setiap kami. Siapapun kami yang mendengarkan program ini, Tuhan kiranya melawat mereka. Tuhan memulihkan mereka dan menyatakan kuasa-Nya sehingga mereka semua dapat keluar sebagai pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mengajak kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Jesus, glory, haleluya. Ku memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidupku. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu Tuhan, tanganku angkat padamu. Ku serahkan setiap bebanku, janji-Mu pulihkanku. Kini ku jadi mampu melewati
setiap pencobaan. Sebab janji-Mu beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Mari kita pakai beri bersama-sama. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Ku memuji-Mu, sebab Engkau Allah yang kuasa memulihkan hidup kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kini ku jadi baru. Tanganku angkat padamu Tuhan. Tanganku angkat padamu. Ku serahkan setiap bebanku. Janji-Mu pulihkanku Tuhan. Haleluya Yesus. Kini ku jadi mampu, kini ku jadi mampu melewati setiap tantangan, mengatasi setiap pencobaan. Sebab janji-Mu beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri kemenangan, melewati. Haleluya. Setiap tantangan mengatasi. Amin. Bersama dengan Tuhan kami bisa mengatasi setiap tantangan, bahkan pencobaan-pencobaan kami lewati. Beri kekuatan, firman-Mu Yesus beri amin. Haleluya. Melewati. Haleluya. Mari bawa setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Sebab janji-Mu beri kekuatan, firman-Mu Yesus, firman-Mu Yesus beri kemenangan, firman-Mu Yesus beri kemenangan, firman-Mu Yesus, firman-Mu Yesus beri kemenangan. Haleluya. Haleluya. Mari bawa setiap bebanmu di hadapan Tuhan. Mari bawa setiap pergumulanmu di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan melawat engkau, memampukan engkau melewati setiap tantangan yang ada. Haleluya.